Ya, baik, shalom. Mohon maaf agak terlambat ya. Saya dari Pontianak, dari Sekadau tadi jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi, 6 jam perjalanan baru tiba di Pontianak sambil terbang lalu ke sini. Sebentar dari sini jam 2 pagi terbang lagi ke Kupang karena pagi harus khotbah di Kupang ya. Jadi mohon maaf agak terlambat ini ya. Oke, karena waktu kita tidak usah lagi mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Saya hanya mau memberikan kepada kita ringkasan apa yang kita sudah pelajari ya. Kita masih membahas pada kalimat yang pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi ya. Dan kita sudah pelajari pertama, aku percaya. Yang kedua, percayanya. Yang ketiga, Allahnya. Nah, untuk Allah ini juga kita sudah bahas lagi. Pertama, Allah itu benar-benar ada. Dan sekarang kita masuk kepada Allah kita itu Tritunggal. Ya, ini adalah kepercayaan gereja bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Nah, karena itu hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang Allah Tritunggal ini ya secara lebih ringkas karena kalau dibahas panjang lebar bisa sangat lama. Nah, pertama saudara, mari kita membahas beberapa hal. Pertama soal pengertiannya ya. Pengertiannya, kata Tritunggal ini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Trinitas. Dan Trinitas itu dari dua kata, yaitu pertama kata tres, artinya tiga, lalu kedua kata unus. Dari unus itu kan ones, ya kan? Lalu one, ya, menjadi bahasa Inggris one yang tulisnya one dari unus ini. Jadi Trinitas itu tres unus, 3-1. Sehingga kalau ikut pengertian itu saja berarti Tritunggal, Trinitas, 3-1. Nah, ini sebenarnya menunjuk kepada kepercayaan Kristen tentang Allah, bahwa Allah itu 3-1, tetapi 3 dan 1 itu menunjuk pada aspek berbeda. 3-nya menunjuk kepada pribadinya, lalu 1-nya menunjuk kepada hakikatnya. Ya, nah 3 pribadi itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, 3-nya menunjuk pada pribadi, 1-nya menunjuk pada hakikat. Nah, hakikat ini bukan istilah di dalam Alkitab. Ya, walaupun kita maksudnya hakikat, memang kata hakikat itu ada di Alkitab, tapi maksudnya adalah dalam pengertian tentang Tritunggal itu tidak ada kata hakikat yang dipakai dalam mendefinisikan Tritunggal. Ini bahasa yang dipinjam dari dunia filsafat untuk bisa menjelaskan itu. Jadi sebenarnya hakikat itu kira-kira begini. Hakikat itu menggambarkan substansi dasar. Jadi contoh ya, kalau saya dari tanah liat ini saya ambil lalu saya bikin pot bunga. Lalu setelah itu dari tanah liat yang sama saya ambil saya bikin peace pot. Lalu dari tanah liat yang sama saya bikin misalnya apa? Cangkir minum. Nah, maka kita lihat bedanya, sudah beda antara pot bunga, peace pot, dan cangkir. Tapi pot bunga ini unsur dasarnya tanah liat. Pot bunga ini unsur dasarnya tanah liat. Peace pot unsur dasarnya tanah liat. Cangkir ini juga tanah liat. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa bentuknya sudah berbeda. Ada 3 bentuk. Bentuk pot bunga, bentuk peace pot, dan bentuk cangkir. Tapi substansinya sama, yaitu tanah liat. Nah, itulah yang disebut sebagai hakikat. Karena itu doktrin Allah Tritunggal itu bilang bahwa ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ketiganya itu mempunyai hakikat yang sama, ya, yaitu hakikat Allah. Nah, itulah doktrin Tritunggal. Nah, kita akan jelaskan lebih jauh itu ya. Nah, sekarang saudara, sebelum kita membahas itu, marilah kita melihat kesulitannya. Jadi, saudara, belajar doktrin Tritunggal itu bukan hal yang mudah. Itu sangat sulit untuk kita pahami. Mengapa sampai kita mengalami kesulitan? Itu memang sulit.
ada seorang teolog namanya Loren Bettner, dia bilang begini. Loren Bettner bilang bahwa ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Jadi kalau ada matahari tengah hari bolong, terus kamu coba buka matamu lihat ini, apakah kamu bisa lihat dengan sejelas-jelasnya? Tidak. Jadi ada kesulitan waktu kita mau bahas tentang doktrin Tritunggal. Pertanyaannya, kenapa sampai kok sukar ya? Nah, sekurang-kurangnya ada beberapa alasan ya. Pertama, karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Kita ini lagi mau ngomong tentang Allah ini. Allah itu pencipta, kita ciptaan. Kalau begitu, ini pencipta sedang mau belajar tentang, ini ciptaan sedang mau belajar tentang pencipta. Pencipta itu, Allah itu kekal. Kita ini makhluk yang fana. Berarti ini makhluk fana mau belajar tentang yang kekal. Allah itu tidak terbatas. Kita ini terbatas. Kalau begitu sekarang yang terbatas sedang mau belajar tentang yang tidak terbatas. Kira-kira sulit tidak? Sulit. Ya, sulit. Saya tadi baca-baca ya, lalu saya baca sebuah tulisan dibilang begini. Kira-kira tuh begini, seandainya ikan di akuarium, ada ikan di akuarium, lalu saya beri makan ikannya. Lalu kira-kira bagaimana ikan menjelaskan tentang ada satu makhluk di luar yang sedang beri dia makan? Mungkin dia hanya melihat ada tangan yang kasih makan, tapi mendeskripsikan tentang makhluk satu di luar akuarium yang sedang mau kasih makan, itu ikan mengalami kesulitan. Itu kira-kira ikan menjelaskan orang yang di luar yang mau kasih makan itu seperti kita mau menjelaskan tentang Tuhan Allah yang ada di luar kita. Maka ini jelas menjadi sesuatu kesulitan. Makanya Alkitab juga bilang begitu. Ayub pasal 11 ayat 7 dan 9 bilang, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas daripada samudra. Kau mau bikin apa kalau menghadapi Allah seperti ini? Ya, sulit. Bukan hanya sulit, mustahil. Ayub 36, sesungguhnya Allahu Akbar, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Pengetahuan kita tidak bisa capai Allah. Ayub 37, Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Saking besarnya Allah. Saudara, botol ini bisa isi air penuh. Bisakah botol ini isi samudra? Samudra diisi ke botol ini? Itu kira-kira mau memahami Allah itu seperti kita pakai botol tapi mau isi samudra di dalam botol. Itu hal yang mustahil. Karena itu saudara, sebenarnya manusia mau memahami Allah itu sebenarnya bukan hanya sukar, tapi itu mustahil. Nah, tapi nanti kita bisa memahaminya kalau Tuhan mau kasih tahu, Tuhan mau perkenalkan dirinya, Tuhan mau mewahyukan dirinya, baru kita bisa tahu. Tapi biarpun sudah dikasih tahu, dibukakan, tapi tetap masih sukar. Namanya juga Allah, pencipta, kekal, tidak terbatas. Jadi itu bikin susah. Yang kedua saudara, mengapa sampai belajar tentang Tritunggal itu sulit? Alasan kedua adalah karena kita sedang berbicara tentang realitas supra-rasional. Ya, filsuf Inggris John Locke itu bilang begini, pengetahuan ada 3 kategori. Kategori pertama namanya masuk akal, rasional. Kategori kedua itu namanya kontrarasional, bertentangan dengan akal. Tapi ada kategori ketiga, yaitu supra atau superrasional, di atas akal. Ya. Jadi tidak hanya masuk akal, tidak masuk akal. Tidak. Ada masuk akal, ada tidak masuk akal, tapi ada di atas akal. Itu namanya super. Ya, supra. Ada banyak men, tapi ada men yang di atas men yang lain. Namanya Superman. Gitu ya. Ada me, tapi ada me yang lebih hebat dari me lain. Namanya Super me.
Ada banyak sabun, tapi ada sabun lebih hebat dari lain, namanya Super Busa. Nah, jadi super itu di atas. Makanya kita bilang, misalnya gini ya, kalau ada air di sini, saya masuk ke sini pasti tenggelam. Itu namanya natural, alamiah. Tapi begitu saya injak di air, kok nggak tenggelam, bisa jalan. Itu namanya di atas alamiah. Maka dibilang supernatural, supranatural. Nah, kalau kita berkaitan dengan logika, maka rasio kita ada yang masuk akal, ada yang bertentangan dengan akal, ada yang melampaui akal. Kalau kamu makan 2 piring dan kenyang, rasional. Makan 17 piring tidak kenyang, kontrarasional. Ya toh? Puasa 40 hari tapi tidak jadi almarhum, itu suprarasional. Nah, kalau kita bicara rasio, maka rasio kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan yang cipta rasio kita. Kalau Tuhan cipta rasio kita, berarti dia melampaui rasio. Dia lebih besar dari rasio kita. Nah, kalau begitu, mungkinkah rasio yang diciptakan yang kecil ini menampung pencipta rasio? Tidak bisa. Makanya Mazmur 139 bilang apa? Dia bilang bahwa terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi memang tidak sanggup. Kalau nanti bisa mengerti sedikit, itu karena Tuhan kasih wahyu. Baru kita bisa mengerti. Tapi kalau Tuhan tidak kasih wahyu, mustahil orang bisa kenal Allah. Jadi itu bikin sulit. Lalu yang ketiga yang bikin sulit ini adalah karena kita sedang berbicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Tuhan itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Unique being, wholly other. Coba lihat Yesaya 40. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Jawaban dari pertanyaan itu tidak ada. Yesaya 46. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Maka Tuhan itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Nah, ini bikin sulit. Karena kalau kita mencoba memahami sesuatu, biasanya analogi itu menolong. Ya, analogi itu akan menolong kita sehingga dari kita tidak paham hal yang abstrak dianalogikan, lalu kita menjadi mengerti. Saya biasanya memakai analogi begini, bahwa saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa motivasi itu sesuatu yang penting. Di dalam action kita bisa sama, tapi motivasi itu berbeda, bisa berbeda. Perbedaan motivasi itu akan membuat perbedaan dalam sikap kita. Kalau saya ngomong begini, ngerti ya? Ya ngerti, tapi agak awan-awan ya. Lalu saya bilang begini, saudara-saudara, satu hari di kampung ada lomba lari. Lomba lari dalam rangka 17 Agustus. Lalu lomba lari ini karena orang yang ikut lomba itu sedikit, jadi dibikinlah 3 babak. Pokoknya juara 1 dapat 10 juta, juara 2 dapat 5 juta, juara 3 dapat 2,5 juta, nomor 4 dan seterusnya tidak dapat apa-apa. Ayo, mulai babak pertama, 1 bapak datang, ayo lari. Begitu dia lari kencang-kencang dan dia juara 1, dapat 10 juta. Wah, berteriak-teriak senang dia. Babak kedua, lari lagi. Begitu dia lari, dia dapat nomor 3. Dia dapat nomor 3, tidak 10 juta, hanya 2,5 juta. Maka dia loncat persis kayak tadi. Sama semangatnya. Babak ketiga dia habis napas, ya. Jadi waktu lari dia masuk paling terakhir dan tidak dapat hadiah apa-apa. Begitu tahu dia tidak dapat apa-apa, dia kenapa dia loncat? Lalu orang tanya, Bapak, waktu juara 1 Bapak loncatnya luar biasa, juara 3 sama luar biasanya, nggak dapat apa-apa juga sama luar biasa. Kenapa begitu Bapak? Lalu dia jawab, karena saya lari bukan cari hadiah, terus saya hanya mau olahraga. Ya kan?
Nah, saudara lihat, karena dia mau olahraga, maka begitu dapat juara senang, tidak dapat juara juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia lari mau cari juara, maka begitu tidak dapat juara, tidak dapat hadiah, dia jadi sedih. Nah, kalau begitu saudara, motivasi itu menentukan sikap kita. Makin jelas? Jelas ya? Karena saya pakai analogi. Saya pakai ilustrasi. Action bisa sama, tapi motivasi bisa beda. Pernah lihat kucing kejar tikus? Pernah. Apa yang sama? Sama-sama lari. Kucing lari, tikus lari, ya kan? Tapi jangan hanya berhenti pada kucing lari, tikus lari. Tanyalah, apa yang menyebabkan kucing lari? Apa yang menyebabkan tikus lari? Maka kita akan temukan jawaban berbeda. Kucing lari karena lapar ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Berarti larinya sama. Tapi yang satu lari masalah perut, yang satu lari masalah nyawa. Sama tapi motivasi berbeda. Begitu juga kita melayani juga bisa sama, tapi motifnya bisa berbeda. Kita datang ibadah juga bisa sama, tapi motifnya bisa beda. Kita kasih persembahan juga bisa sama, tapi motifnya bisa beda. Karena ada yang kasih persembahan karena bersyukur pada Tuhan. Ada yang dagang sama Tuhan, kasih supaya nanti Tuhan bisa kasih balik 10 kali lipat. Kalau saya kasih 10 juta, Tuhan akan kembalikan 1 M. Saya kasih 1 M, Tuhan akan kembalikan 10 M. Itu kan dagang itu. Ya kan? Nah, kalau saya pakai analogi begini kan mudah kan? Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus seringkali pakai analogi. Perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama. Berarti analogi itu menolong kita. Masalahnya, kamu mau menganalogikan Tuhan bagaimana? Karena firman bilang, aku tidak seperti apa-apa. Dengan apakah engkau samakan aku? Maka itu membuat waktu kita bicara tentang Tritunggal, itu tidak ada analoginya. Makanya orang tanya, Pak, kira-kira bagaimana caranya bikin ilustrasi tentang Tritunggal? Secara ketat kita harus katakan, tidak ada ilustrasi. Kalau hanya ilustrasi untuk menjelaskan yang bagian sini bisa. Atau yang bagian sini saja bisa. Atau bagian sini saja bisa. Tapi satu ilustrasi yang menggambarkan seluruhnya tidak bisa. Karena Allah tidak sama dengan apa-apa. Itu yang bikin sulit. Nanti boleh ditambahkanlah satu alasan lagi, karena kita sudah berdosa. Begitu dosa, maka pikiran kita ini sudah tercemar. Sehingga waktu kita mau pahami kebenaran, itu sulit. Nah, karena itu maka belajar tentang Tritunggal itu sulit. Maka sikap yang benar itu penting. Nah, maka sekarang kita lihat apa sikap yang benar waktu kita mau belajar tentang Tritunggal. Pertama, mesti ada penghargaan yang tinggi terhadap sisi misteriusnya Tuhan ini. Sisi uniknya Tuhan ini. Tuhan itu terlalu penuh misteri. Maka seorang yang namanya Robert Crossley, dia bilang begini, Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah. Ya. Kemarin saya masih seminar di Kalimantan. Mereka kasih saya satu materi seminar menjawab isu-isu terkini dari para polemikus Islam terhadap iman Kristen. Lalu saya angkat satu isu. Tritunggal membuat Allah itu menjadi sulit dipahami. Saya bilang itu bukan kelemahan, itu justru kelebihan. Karena kalau saya mampu memahami Allah sepenuhnya, Allah yang maha besar itu saya bisa masukkan di dalam otak saya, sehingga otak saya mampu memahami seluruhnya. Sebenarnya Allah yang besar atau otak saya yang besar? Kalau otak saya ini kecil, seperti tadi ini botol mau menampung samudera, maka justru masuk akal ketika itu menjadi kesulitan. Ya, jadi kalau sampai Allahmu itu bisa dipahami tanpa ada kendala, saya curiga Allahmu itu bukan Allah yang sejati. Tapi karena Allah saya itu terlalu sukar dipahami, justru meyakinkan saya ini Allah yang sungguh-sungguh. Karena Allah yang sungguh-sungguh itu tak bisa dipahami seluruhnya. Nah, karena itu maka ya tanggal 31 Desember kemarin kan kita merayakan hari reformasi, hari lahirnya Protestan. Tokohnya Martin Luther. Martin Luther itu pernah mengatakan satu kalimat, Deus revelatus masih merupakan Deus abconditus. Allah yang sudah dinyatakan pun masih merupakan Allah yang penuh misteri.
yang tersembunyi. Maka ada banyak hal tentang Allah yang kita tidak tahu. Walaupun sudah dikasih tahu di Alkitab, tapi ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak diberitahu dalam Alkitab. Ya, makanya kalau menjawab pertanyaan itu, ya sebenarnya intinya adalah jawablah pertanyaan dari Alkitab. Kalau orang bertanya sudah di luar Alkitab, jawabnya gampang. Saya tidak tahu. Selesai. Karena Alkitab tidak pernah ngomong itu. Ya, Pak, apakah ada UFO ya atau alien di Jupiter sana? Ya, saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak pernah kasih tahu itu. Maka kita cukup tidak tahu. Karena memang Alkitab tidak bilang. Bahkan Allah yang sudah diwahyukan pun masih merupakan Allah yang tersembunyi. Atau kata John Calvin, memandang Allah itu sama kayak kita lihat bulan. Kita cuma lihat sebelah sininya, tapi sebelah belakangnya sana kita nggak pernah bisa lihat. Ya, ada seorang namanya Michael de Milinos, dia bilang, Allah kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jikalau kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Justru mengakui bahwa Tuhan, aku tidak sanggup memahami semua tentang Engkau, justru makin meninggikan Tuhan. Ya, tapi kalau kita mau menjelaskan tentang Tuhan sampai semua misteri tentang Dia hilang, justru kita sama seperti tidak menghargai sisi misteri dari Tuhan. Ya, yang kedua ini adalah iman mendahului pengertian. Sekarang saya tanya, menurut saudara, kita itu harus mengerti baru percaya atau percaya baru mengerti? Saya harus percaya baru saya mengerti atau saya mengerti baru saya percaya? Kalau kita percaya tidak mengerti, apa yang kita percaya? Di sini kita lihat dalam segala hal, dalam banyak hal, pengertian harus mendahului iman. Ngerti dulu baru beriman. Yang pokoknya begitu, pokoknya. Itu artinya kamu percaya-percaya tidak paham. Nah, kita tidak boleh percaya-percaya tanpa paham. Maka pertama harus mengerti. Dari pengertian itu baru kita percaya. Saya mau terima Yesus juru selamat. Kenapa Yesus jadi juru selamat? Pokoknya dia juru selamat lah. Nah bisa, kamu harus mengerti dulu mengapa Yesus juru selamat. Baru setelah itu, ya saya terima Yesus sebagai juru selamat. Ngerti dulu, baru percaya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu harus dibalik. Yaitu percaya dulu, baru mengerti. Karena kalau tunggu mengerti, baru percaya, dunia kiamat kamu tidak akan percaya. Maka ada orang agama lain bilang, tolong jelaskan kepada saya Tritunggal. Kalau sampai saya mengerti, saya minta dibaptis hari ini. Saya bilang mustahil. Kenapa? Karena ya yang bisa bikin mengerti itu kalau kita punya Roh Kudus. Roh Kudus baru bisa bikin mengerti. Kamu belum percaya, bagaimana Roh Kudus bisa ada dalam kamu, lalu buka pikiranmu sampai kamu mengerti. Jadi jangan dibalik. Kalau kamu mau mengerti, sekarang percaya dulu. Habis percaya, kamu dapat Roh Kudus. Kamu dapat Roh Kudus, baru saya jelaskan. Habis jelaskan, kamu akan mengerti. Jadi jangan bilang, saya mengerti, baru saya minta dibaptis. Bagaimana kalau saya baptis kau duluan dulu? Ya, percaya dulu, saya baptis dulu. Nanti akan mengerti. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang dalam hal ini, coba lihat kata-kata dari Anselmus of Canterbury. Ini nih manusia jenius ini, ya, filsuf jenius. Pintar sekali, tapi dia bisa katakan begini, aku tidak berusaha mengerti supaya aku percaya, tapi aku percaya supaya aku mengerti. Ini dalam kasus Tritunggal, ya. Nah, dan dalam hal ini kita ada hal-hal tertentu yang kita tidak perlu mengerti semuanya, baru kita percaya. Coba, kalau saudara pergi ke dokter, lalu dokter bawa entah barang apa namanya tuh ya. Bapak kanker. Saya bilang, saya tidak akan percaya sebelum dokter jelaskan mengapa ini begini, mengapa itu begitu. Kan kita nggak perlu itu kan.
Karena kita sudah percaya dokternya. Dokternya bilang, oh ini, waduh ini ada ini nih. Saudara kan langsung terima, dokter tinggal kasih cakar ayam gini, beli obat. Saudara pergi beli obat kan. Saudara tahu baca itu tulisan dokter. Nah tahu baca juga kan. Tapi yakin kan. Kalau seandainya dokter bilang tulis, tolong berikan pasien ini racun tikus 3 kali 1. Matilah kita kan. Nah kalau begitu kita bisa lihat dalam banyak hal. Kita bahkan bergerak karena percaya dulu. Kita tidak mengharapkan mengerti seluruhnya. Kalau saudara mau naik pesawat. Ini kan pesawat bisa jatuh kan. Sekarang saya tanya. Apakah saudara cukup yakin bahwa pilot yang nyetir itu dia pernah kuliah selesai? Apakah saudara perlu bukti mana tunjukkan ijazah asli dulu? Ya kan? Baru saya percaya. Saudara mana saya lihat jam terbangnya berapa? Tidak kan? Kita langsung naik pesawat. Karena gitu sudah ada iman lebih dulu. Bahwa kalau dia duduk di situ artinya dia sudah sekolah. Ya toh? Dan dia tahu. Nah itu berarti kita sudah bergerak dengan iman lebih dulu. Dalam hari-hari kita sudah bergerak dengan iman lebih dulu. Walaupun kita tidak ngerti seluruhnya. Nah menghadapi Tritunggal itu harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Nah karena itulah maka kita sudah percaya kepada doktrin Tritunggal. Tapi sekarang setelah percaya kita berusaha untuk mengerti. Nah sekarang kita mau belajar supaya mengerti. Oke. Mari kita melihat dasarnya. Kenapa sampai kita percaya doktrin Allah Tritunggal? Nah, sebenarnya kalau ditanya, apakah ada satu ayat yang menggambarkan konsep Tritunggal utuh? Tidak ada. Dan dalam hal ini harus berhati-hati dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova biasanya argumentasi mereka adalah, coba tunjukkan di mana ayat Alkitab yang ada Tritunggal. Kejadian sampai Wahyu. Dan untuk orang Kristen awam, maka ini menjadi serangan yang mematikan. Karena dia cari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata Trinitas atau Tritunggal. Tapi kita harus sadar bahwa sesuatu istilah bisa tidak ada. Tapi ajarannya ada. Waktu saya menghadapi saksi Yehova begitu, coba tunjukkan satu ayat ada Tritunggal. Lalu saya balas dia, kasih satu ayat saja. Ada kata balai kerajaan. Bisa? Gak bisa. Kalau balai kerajaan tidak ada, kau mau pakai. Tapi Tritunggal kau tolak. Lalu dia jawab saya. Itu namanya David Yohanes Meiners. Seorang saksi Yehova pernah debat dengan saya. Lalu dia bilang, kalau balai kerajaan tidak masalah, tidak ada di Alkitab. Karena itu cuma tempat ibadah. Tapi kalau Tritunggal di doktrin. Kalau doktrin harus ada. Lalu saya jawab, kalau di bahasa Inggris kan namanya mereka adalah Jehovah Witness. Tapi kan kalau di Indonesia nama mereka adalah saksi-saksi Yehuwa. Y-E-H-U-W-A. Itu namanya. Maka saya bilang begini, Yehuwa itu atau juga biasa disebut Yahweh itu dari 4 huruf mati bahasa Ibrani. Yod, He, Waw, He, Y-H-W-H. Nah berarti ada 4 huruf YHWH. Nanti tinggal supply huruf mati saja, huruf hidup saja untuk dibaca. Tapi waktu kalian bilang saksi YEHUWA, berarti 3 saja, yaitu YHW. H terakhir kalian buang di mana? Ini doktrin loh, bahkan nama Tuhan loh. Saudara, ada berapa sakramen di gereja? Orang Protestan bilang ada 2. Orang Katolik bilang ada 7. Ya kan? Jadi kalau saudara ketemu dapat undangan pernikahan, hadirilah sakramen pernikahan anak kami. Itu pasti dari Katolik. Karena pernikahan itu sakramen. Kalau Protestan, pernikahan bukan sakramen, itu upacara gereja. Maka itu bukan sakramen. Ya, sakramen hanya 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Pertanyaannya, apakah ada kata sakramen di Alkitab? Tidak ada. Tapi apakah ajaran tentang sakramen ada? Perjamuan kudus ada? Ada. Baptisan kudus ada? Ada. Kalau begitu ajarannya ada, istilahnya tidak ada. Jangan soal istilahnya, ajarannya ada atau tidak. Itu yang harus dipersoalkan. Nah, Tritunggal atau Trinitas memang tidak ada istilahnya, tapi ajarannya ada. Nah, ajarannya itu dibentuk dari penyelidikan seluruh Alkitab. Jadi itu tidak ada satu ayat tentang Tritunggal. Coba tunjukkan satu ayat tentang Tritunggal. Tidak ada.
Karena Tritunggal itu hasil kesimpulan dari seluruh data Alkitab. Nah, kalau begitu data Alkitab apa saja? Ada 2 sumber data. Pertama adalah bahwa Alkitab dengan tegas mengatakan Allah itu hanya satu. Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4 bilang begini. Tuhan itu esa. Kalau saudara lihat Tuhan besar, ini Adonai. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau mau dibaca Yahweh itu esa. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Bahwa Yahweh lah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, kalau tidak ada yang lain berarti satu. Markus 12 ayat 32. Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Yakobus 2:19. Hanya ada satu Allah saja. Dan masih banyak ayat. Kalau begitu, data pertama Allah itu esa, Allah itu satu. Maka apapun terjadi, langit runtuh, kita tidak bisa bilang ada 2 Allah, ada 3 Allah, ada berapa Allah. Tidak bisa. Karena nanti menabrak ini ayat semua. Ya, maka pertama-tama harus camkan Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi jangan stop di situ. Karena kita harus membangun argumentasi itu dari seluruh Alkitab. Nah, data kedua yang kita harus periksa, kita lihat adalah ternyata ada kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Nah, pertama-tama ada penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah. Kejadian 1 ayat 26. Ya, pertama ya, ada penggunaan kata jamak. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mestinya kalau Allah itu cuma satu saja. Berfirmanlah Allah, baiklah aku. Tapi ini baiklah kita. Tapi memang ada banyak penafsiran tentang kita ini. Ya. Ada yang bilang itu jamak kehormatan. Plural of majesty. Tapi ada yang menganggap bahwa itu Allah sedang ngajak dewan surgawi. Malaikat. Jadi berfirman Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Ibu Rita Wahyu itu mempunyai pandangan bahwa Allah sedang mengajak dewan surgawinya, malaikatnya untuk ikut pencipta. Tapi saya keberatan yang tafsiran begitu. Karena kalau malaikat Allah mengajak malaikat ikut menjadikan manusia, itu berarti bahwa malaikat juga pencipta kita. Dan menurut gambar dan rupa kita, berarti kita juga bukan hanya dicipta dengan gambar dan rupa Allah, tapi juga dengan rupa malaikat. Dan kalau malaikat pencipta kita, bukankah kita layak menyembah malaikat? Jadi ini tidak bisa untuk malaikat. Ada teori kedua, ini plural of majestaticus. Tapi itu terlalu panjang untuk saya jelaskan. Saya percaya justru ini adalah indikasi pertama bahwa di dalam diri Allah yang esa itu ada jamaknya. Next, kita bisa lihat kejadian. Nah, masalahnya kalau plural of majestaticus itu, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau saudara baca ayat ini, Tuhan yang berfirman, manusia menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti Tuhan ada berapa? Oh, kayaknya ada lebih ya dari satu. Ya kan salah satu dari kita. Nah, terus kejadian 11 ayat yang ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Kita turun. Penggunaan bentuk jamak. Yesaya 6 ayat 8. Nah, saudara, kalau saudara baca Yesaya 6 ayat 8 ini Alkitab Indonesia, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Tapi dari bahasa Ibrani tidak begitu. Justru dalam bahasa Ibrani bagian kedua itu jamak. Maka benar terjemahan King James. King James menerjemahkan bilang begini ya. Who shall I send? Whom shall I send? And who will go for us? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Ini rumit itu. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam bahasa Inggris, kalau sesuatu jamak biasa tambah huruf S ya.
Ini kalau book ya satu buku. Kalau ada lebih dari satu buku, books. Kalau Ibrani itu im. Jadi misalnya Mahanaim, bala tentara Allah. Bala tentara Allah itu kan banyak, makanya Mahanaim. Apalagi Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kita tuh kan ada banyak. Maka Immanuel, ada imnya. Nah, tapi yang menolong kita untuk melihat itu adalah nanti di dalam ya semacam kamus-kamus atau ensiklopedia itu ada dikasih keterangan supaya kita tahu kata-katanya itu ya. Sekarang coba lihat ayat ini. Next. Permulaan hikmat takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Perhatikan kata Maha Kudus di sini. Sekarang coba lihat ke dalam bahasa Ibrani-nya. Saudara lihat ya, itu Maha Kudus, of the Holy One. Ada keterangan di bawah tuh. ADJMP. Itu apa tuh? Adjektif, M-nya maskulin, P-nya plural. Berarti jamak. Artinya Holy One ini yang Maha Kudus itu jamak. Jadi mestinya kalau literal dia bilang bahwa mengenal yang Maha Kudus, yang Maha Kudus. Seolah-olah yang Maha Kudus itu lebih dari satu. Oke, coba sekarang lihat Pengkhotbah 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kalau lihat bahasa Ibrani, penciptamu, next. Your creatures. Perhatikan kotak bawah. Ini ada banyak nih orang ini. MPC 2MS ya. Maka kita lihat ya bahwa ada participle maskulin plural P-nya. Bukan singular tapi plural. Maka harusnya ingatlah akan penciptamu kalau literal. Jadi kita punya pencipta berapa? Nah, yang begini masih banyak, terlalu banyak. Saya hanya kasih 2 ayat sebagai contoh bahwa kalau dilihat dari bahasa Ibrani, ternyata memang ada kata benda, kata kerja yang memang jamak. Oke, selanjutnya kita bisa lihat kayak sepertinya ada pribadi lain di samping Allah. Seolah-olah ada lebih dari Allah, satu Allah. Sekarang Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata. Pertama-tama saudara, kata tentang itu terjemahannya tidak tepat. Bukan tentang, tapi kepada, unto the son. Bisa dilihat dari terjemahan Indonesia sehari-hari. Tapi kepada anak, Allah berkata. Jadi siapa yang berkata? Allah. Allah bicara kepada siapa? Kepada anak. Allah bilang apa kepada anak? Jadi ada berapa Allah? Ya. Siapa yang ngomong? Allah. Ngomong kepada siapa? Anak. Ngomongnya apa? Ya Allah. Jadi yang Allah di situ Bapa atau anak? Ya, next. Ya. Next. Kalau dilihatnya anak ya. Terus ada Allah. Terus ada Allah. Berapa Allah? 2 ya. Nah, kok kayaknya ada 2 Allah ya. Sekarang Mazmur 110. Tuhan berkata kepada Tuanku. Nah, memang di sini kita bisa lihat kata Tuhannya berbeda. Kata Tuhan yang pertama huruf besar semua, Yahweh, kepada Tuanku. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, NASB, New American Standard Bible, dia bilang, the Lord say to my Lord. Kata yang dipakai sama, hanya tulisnya saja yang beda. Tapi saudara,
Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ketika itu dikutip, coba lihat. Ya, ada ya. Kurios to kurio. Sama saja. Jadi dengan kata lain, Tuhan berbicara kepada Tuhan. Nampak seolah-olah ada Tuhan. Ada dua Tuhan. Oke, Hosea 1 ayat 7. Tetapi aku, Tuhan, akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Ada berapa Tuhan itu? Kayak dua ya. Tuhan yang pertama yang ngomong, dan dia ngomongnya demi nama Tuhan. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom yang berasal dari Tuhan. Ada berapa Tuhan itu? Kayaknya dua ya. Satu di atas, satu di bawah. Lalu Tuhan yang di bawah ini menurunkan hujan belerang yang asalnya dari Tuhan yang di atas. Kok kayak dua Tuhan ya? Tapi kita harus berhati-hati. Karena ada banyak ayat bilang Tuhan itu satu. Yang berikut. Mari kita memahami makna kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4. Tadi kan Ulangan 6 ayat 4 Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang sama-sama berarti Esa. Sama-sama berarti satu. Kata yang pertama itu namanya kata Ehad. Nah, Ehad ini memang satu, tapi satunya dari gabungan beberapa. Contoh, Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari satu. Yom Ehad. Berarti Ehad di sini itu memang satu, tapi satunya itu hasil gabungan dari petang dan pagi. Petang tambah pagi itu baru namanya Yom Ehad. Berarti Ehad itu dibentuk dari petang dan pagi. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi basar Ehad. Ada Ehad satu daging, tapi Ehad ini dari gabungan antara laki-laki dan istrinya, dari dua. Ya. Oke, satu contoh lagi, Yesaya 37. Yeskiel 37. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan. Satu papan. Sudah ada satu papan. Kemudian ambillah papan yang lain. Berarti ada dua papan. Next. Nah, gabungkanlah keduanya menjadi Ehad. Papan. Sehingga keduanya menjadi Ehad dalam tangan. Berarti satu papan tambah satu papan, gabungkan keduanya jadi Ehad. Maka Ehad itu kelihatannya memang satu memang, tapi dia digabung dari ini. Jadi bukan satu yang mutlak. Tapi ada kata yang lain yang itu betul-betul satu ya satu. Itu namanya kata Yahid. Ini contohnya di Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang Yahid itu, tunggal. Anakmu yang satu itu. Hakim-Hakim 11. Dialah anak yang tunggal. Lalu dikasih keterangan, tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Berarti mutlak satu ya satu. Mazmur 68. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Itu kata Ibrani Yahid. Yahid itu diterjemahkan sebatang kara. Artinya apa? Ya namanya sebatang kara berarti tidak ada batang yang lain, ya, atau tidak ada kara yang lain kan, ya, hanya itu saja kan. Nah kalau begitu kita mendapati kalau dia pakai Yahid berarti satu dan mutlak satu, nggak boleh ditafsirkan macam-macam. Tapi kalau dia pakai Ehad memang satu, tapi satunya itu ada gabungan dari ini, tapi tetap satu. Nah kuncinya sekarang kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4, ya. Nah, Shema Yisrael Adonai Elohenu, ya. Ehad, bukan Yahid. Seandainya Allah itu betul satu secara mutlak, satu pribadi, harusnya di situ pakai Yahid. Tapi alih-alih pakai Yahid, Musa justru memakai Ehad.
Artinya memang Ulangan 6 ayat 4 itu bicara Allah itu satu, tapi kelihatannya satunya tidak mutlak. Oke, paham? Ya, nanti kalau tidak mengerti baru tanya sebentar ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Jadi dari sepanjang ini kita hanya melihat bahwa kayaknya di perjanjian lama tuh ada jamaknya ya. Ada kelihatan dua ya. Tapi nanti di perjanjian baru kita sudah dapati ada 3 pribadi berbeda tapi sejenis. Ya. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini, mudah-mudahan menolong saudara untuk memahami. Ada seorang pakar bahasa Yunani, ya, namanya W.E. Wine. Dia bilang, alos, ini kata Yunani. Alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Jadi maksudnya di dalam bahasa asli Alkitab itu istilah atau kata yang lain itu ada 2 macam. Kalau dia pakai alos artinya yang lain tapi dari jenisnya sama. Tapi kalau dia pakai heteros itu yang lain tapi jenisnya beda. Nah, untuk menolong kita saya kasih ilustrasi begini. Oke, ini ada 1 botol Coca-Cola. Tapi ada yang lain di sebelahnya. Berarti yang ini bukan ini kan? Lain kan? Botol kiri lain dari botol kanan. Botol kanan lain dari botol kiri. Tapi jenisnya sama. Yaitu sama-sama Coca-Cola. Kalau begitu maka bahasa aslinya alos. Maka ingat ya. Alos itu apa? Yang lain tapi jenisnya sama. Nah, kalau contoh kedua. Next. Ada 1 botol Coca-Cola, tapi ada yang lain di sebelahnya. Ada yang lain, tapi jenisnya beda. Kalau jenisnya beda, maka kata Yunaninya heteros. Ngerti kah? Pokoknya kalau dia jenisnya beda, heteros. Jenisnya sama, alos. Oke, sekarang mari lihat ayat ini. Kata Yesus ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain, kata Yunaninya, alos, yang bersaksi tentang aku. Siapa yang lain itu? Next. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kalau begitu kata yang dipakai apa? Alos. Alos itu apa? Lain tapi jenis yang sama. Siapa-siapa yang dibicarakan di situ? Yesus dengan Bapa. Kalau begitu Yesus lain dari Bapa. Tapi Yesus dan Bapa jenisnya sama. Ngerti? Maka Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Itu lain. Nah ini penting. Kadang-kadang ada orang yang anggap bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Bukan, itu lain. Walaupun lain, jenisnya sama. Oke, kalau begitu sekarang pikirannya apa? Bapa lain dari Yesus, tapi Bapa dan Yesus jenisnya sama. Oke, sekarang 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakletos, bahasa Yunaninya, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Berarti siapa parakletosnya? Siapa parakletosnya? Yesus. Yesus itu parakletos kita. Tapi Yohanes 14 ayat 16 Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang parakletos yang lain. Alos. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu parakletos yang lain? Roh Kudus. Nah, tapi kalau begitu Yesus tadi sudah parakletos. Tapi ada parakletos lain. Kata yang dipakai alos berarti parakletos lain. Berarti Yesus bukan Roh Kudus.
Roh Kudus bukan Yesus, tapi Allos. Kalau Allos berarti Roh Kudus dan Yesus lain tapi jenisnya sama. Sekarang coba pikir ya. Kalau A mirip dengan B, B mirip C, A dan C mirip tidak? A mirip B, B mirip C, A dan C mirip kan? Maka kita boleh berkata, Yesus itu lain dari Bapa, tapi sejenis. Yesus itu lain dari Roh Kudus, tapi sejenis. Berarti bahwa Yesus sejenis dengan Bapa, atau Bapa sejenis dengan Yesus, Yesus sejenis dengan Roh Kudus. Berarti Bapa dan Roh Kudus sejenis atau tidak? Sejenis. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu lain-lain loh. Tapi jenisnya sama. Lain apanya? Lain pribadinya. Lalu apanya yang sama? Jenisnya, hakikatnya, yaitu Allah. Maka Bapa memang bukan Yesus, tapi Bapa itu Allah, Yesus itu Allah. Roh Kudus itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus itu Allah, Yesus juga Allah. Maka Roh Kudus itu bukan Bapa, tapi Bapa Allah, Roh Kudus juga Allah. Karena jenisnya sama. Nah, lalu ini mengerucut ke Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, dalam bahasa Yunani-nya tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jamak karena ada 3. Dalam bahasa Yunani-nya onoma, bukan onomata. Bagusnya lihat King James. Mestinya kalau ikut struktur bahasa Inggris, in the names of Father, Son, and Holy Ghost. Tapi dia bukan names, name tunggal. Tapi Father, Son, and Holy Ghost jamak. Berarti ini ada 3, tetapi dianggap tunggal in the name, bukan names. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dasar perumusannya. Berarti ada 2 data. Data pertama adalah Alkitab mengatakan Allah itu Esa atau satu. Data kedua, ada semacam kejamakan dalam diri Allah yang mengerucut menjadi 3 pribadi. Maka sekarang kita harus membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan kita harus mengambil 2 data tadi. Tidak boleh korbankan satu pun. Nah, lihat kemungkinannya. Pertama, kalau orang menyimpulkan Allah itu hanya satu pribadi saja. Kalau dia menyimpulkan begitu, maka next, kita bisa lihat, oh itu mengutamakan data 1, tapi mengabaikan data 2. Maka jadinya Unitarian, Oneness, Saksi Yehova, Yahudi, Islam, semua ada di situ. Ya, mereka hanya mengutamakan data 1 tadi, Allah itu Esa, baca ayat semua, tapi lupa yang lain, yang kedua. Kemungkinan kedua adalah kita menyimpulkan, oh ada 3 Allah, atau Allah itu ada 3. Kalau kita menyimpulkan begini, maka kita mengutamakan data 2, mengabaikan data 1. Jadinya triteisme, percaya ada 3 Allah. Lah bagaimana kita ngambil 1 dan 2 harus sama-sama? Kalau mau ngambil 1 dan 2 sama-sama, maka kita akan sampai pada Allah itu 3 pribadinya, 1 jenisnya atau hakikatnya. Dan ini menyeimbangkan dan mengakomodir semua data Alkitab 1 dan 2. Dan dengan demikian Allah itu Tritunggal. Nah, inilah Tritunggal yang Alkitabiah. Hanya saja di medsos, di YouTube, di TikTok, di Instagram terlalu banyak berkeliaran doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan Tritunggal yang Alkitabiah. Nah, yang macam apakah yang bukan Tritunggal yang Alkitabiah? Sampai jumpa 2 minggu akan datang. Tuhan memberkati kita.